Amalia. Saya Ina Nursipasari. Saya Adisti Fajriya. Selamat datang di video edukasi kami yang akan membahas tentang diare. Yuk kita pahami bersama. Tonton sampai akhir ya. Baik, apa sih diare? Diare adalah berak encer atau cair sebanyak 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Diare merupakan suatu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. Frekuensi buang air besar yang berlangsung secara terus-menerus dapat mengakibatkan tubuh menjadi kekurangan cairan loh. Nah, kondisi seperti ini dapat mengancam jiwa loh bagi orang yang mengidapnya. Pencegahan pertama harus segera dilakukan loh untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian tahu nggak sih penyebabnya apa aja? Nah, jadi penyebabnya itu minum air yang tidak dimasak, makan jajanan yang kurang bersih, makan dengan tangan yang kotor, buang air besar di sembarang tempat, memakan makanan yang mengandung racun, dan makan atau minuman yang basi atau menggunakan zat pewarna yang sangat berbahaya. Nah, tanda dan gejala jika kamu mengalami diare yaitu berak encer atau cair lebih dari 3 kali dalam 1 hari, gelisah dan rewel, badan lemah dan lesu, muntah-muntah, rasa haus, dan menurunnya nafsu makan. Di sini saya akan mulai menjelaskan bahaya dari diare. Diare bukan hanya sekedar buang air besar yang terus-menerus saja, tetapi bisa menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Yang pertama, saat seorang mengalami diare, banyak zat gizi penting yang keluar dari tubuh bersama cairan yang terbuang. Kedua, penderita akan kehilangan banyak cairan tubuh bila tidak segera digantikan. Ini bisa menyebabkan dehidrasi. Lalu yang ketiga, penderita seringkali kehilangan nafsu makan. Dan yang paling berbahaya, jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak dan tidak segera ditangani, diare bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh penyakit ini. Setelah mengetahui bahayanya, kita tentu ingin tahu bagaimana cara mencegah diare. Nah, langkah yang pertama, untuk bayi diberikan ASI eksklusif selama 4 hingga 6 bulan pertama. Dilanjutkan menyusui setidaknya sampai 1 tahun. Nah, langkah kedua, saat memulai memberikan makanan pendamping ASI, pastikan makanannya bersih dan bergizi. Lalu langkah yang ketiga, selalu gunakan air bersih saat memasak atau menyiapkan makanan. Nah, langkah yang keempat, bersihkan tangan adalah kunci. Semua anggota keluarga harus mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar. Dan yang terakhir, buanglah tinja anak kecil ke dalam kakus atau toilet sesegera mungkin. Jangan biarkan terbuka karena ini bisa menjadi sumber penularan penyakit. Sekarang kita bahas klasifikasinya yuk. Klasifikasi diare dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu berdasarkan durasi, penyebab, dan tanda klinis. Yang pertama, kita klasifikasikan diare berdasarkan lamanya berlangsung gejala, atau yang disebut sebagai durasi. Jika berlangsung kurang dari 14 hari, maka termasuk dalam kategori diare akut yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Jika gejala menetap lebih dari 14 hari namun belum mencapai 30 hari, disebut sebagai diare persisten. Biasanya hal ini terjadi akibat infeksi berulang atau adanya gangguan pencernaan. Sementara itu, apabila berlangsung lebih dari 30 hari, maka kita menyebutnya diare kronis yang seringkali berkaitan dengan penyakit kronis seperti IBS, IBD, atau gangguan malabrosi. Selanjutnya, klasifikasi diare juga dapat dilihat dari penyebabnya, yang dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama adalah infeksius, yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, maupun parasit. Contohnya termasuk rotavirus, E. coli, Shigella, dan Giardia. Lalu yang kedua adalah non-infeksius, meliputi penyebab seperti alergi makanan, intoleransi laktosa, efek samping obat, serta gangguan fungsi usus. Dan yang terakhir, diare juga dapat diklasifikasikan berdasarkan gejala klinis yang tampak secara fisik loh. Pada umumnya, diare terjadi tanpa darah, dan ini sering bersifat ringan. Namun, apabila disertai dengan darah dan lendir, maka kondisi ini disebut disentri, yang umumnya menandakan infeksi bakteri yang lebih serius. Teman-teman, kali ini kita akan membahas obat diare. Nah, apa aja sih? Yang pertama yaitu rehidrasi. Nah, tujuan utamanya untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi, seperti oralit untuk diare ringan sampai sedang, dan infus cairan untuk dehidrasi berat. Yang kedua, ada obat zinc. Itu khusus anak-anak. Nah, pada anak-anak kurang dari 6 bulan, mengonsumsi 10 mg per hari selama 10 hari. Sedangkan, anak-anak di atas 6 bulan mengonsumsi 20 mg per hari selama 10 hari. Yang ketiga, obat-obatan sesuai indikasi, yaitu antidiare seperti loperamid yang hanya untuk orang dewasa saja, bukan untuk diare berdarah. Antibiotik, jika ada infeksi bakteri seperti disentri, demam, darah di feses, dan lainnya. Dan probiotik untuk membantu pemulihan flora usus. Yang keempat, yaitu nutrisi yang cukup, seperti tetap makan seperti biasa dan hindari puasa.
hindari makanan pedas, asam, susu, dan tinggi lemak. Dan yang terakhir, pencegahan dan kebersihan, seperti cuci tangan dengan sabun dan mengonsumsi makanan dan air yang bersih. Di sini kita akan membahas studi kasus mengenai penyakit diare. Nah, teman-teman, di sini ada identitas pasiennya, bernama Andi, usia 5 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan utama Andi tersebut, Andi mengalami BAB cair sebanyak 6 kali dalam 24 jam terakhir, disertai muntah 2 kali dan demam ringan. Feses tidak berdarah, namun anak tampak lemas dan malas makan. Riwayat penyakitnya mulai sejak 1 hari yang lalu loh. Tidak ada riwayat alergi makanan, baru saja jajan di warung dekat sekolah. Pemeriksaan fisiknya, berat badan menurun, mata cekung, turgor kulit menurun, nadi cepat, tidak ada darah dalam feses. Namun, Andi ini didiagnosis diare akut non disentri dengan dehidrasi sedang. Penata laksanaannya, yuk kita bahas. Nah, yang pertama, kita ada dehidrasi oral nih teman-teman. Oralit 200 ml setiap BAB cair. Kemudian, kita menggunakan zinc 20 mg per hari selama 10 hari. Nah, selanjutnya, kita juga mengedukasi orang tuanya loh tentang kebersihan makanan dan cuci tangan. Kemudian, tidak diberikan antibiotik karena tidak ada tanda infeksi bakteri, teman-teman. Demikian penjelasan kami mengenai diare mulai dari pengertian hingga penata laksanaannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan saluran pencernaan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.